Perkenalkan, nama saya Dita Putri Aprilia, Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan makalah Sistem Informasi Manajemen Kelompok 2. Langsung saja di daftar isi. Daftar isinya di sini ada kata pengantar. Daftar isi bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2 ada konsep dasar sistem informasi, komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi, ada komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen hardware, komponen software, komponen basis data, dan komponen kontrol dan parana dasar sistem informasi. Dan bab 3-nya kesimpulan dan saran. Bab 1, latar belakang. Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat maju mengakibatkan perubahan-perubahan dalam hidup terjadi sangat cepat, terutama dalam bidang informasi. Sejumlah besar informasi hampir mengenai semua bidang kehidupan dari semua tempat, semua aspek dan kegiatan yang telah terhimpun, tersimpan dan tersebarkan dengan cepat. Informasi tersebut setiap saat dapat dengan mudah kita akses, baca, dan saksikan, terutama mulai internet, media cetak, dan televisi. Informasi sendiri merupakan sebuah data yang sudah dibentuk atas manipulasi sesuai dengan keperluan tertentu, sedangkan data adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau direkam ke dalam berbagai bentuk media atau komputer misalnya. Informasi juga diartikan sebagai data yang disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakan untuk membuat keputusannya. Di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka makalah ini membahas beberapa bahasa. Yang pertama, bagaimana konsep dan pemahaman dasar sistem informasi. Yang kedua, apa saja komponen sistem informasi. Dan yang ketiga, bagaimana peranan sistem informasi. Dan tujuannya berdasarkan rumus masalah di atas. Yang pertama, untuk mengetahui konsep dan pemahaman dasar sistem informasi. Yang kedua, untuk mengetahui komponen apa saja yang ada dalam sistem informasi. Yang ketiga, untuk mengetahui peranan sistem informasi. Informasi secara umum dapat didefinisikan sebagai hasil pengolahan data. Sebuah informasi disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami sehingga bisa berguna untuk si penerima informasi. Informasi di dalamnya berisi tentang gambaran suatu kejadian yang nyata, yang dipakai untuk bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Dari penjelasan di atas, sistem informasi bisa didefinisikan sebagai organisasi yang secara teratur mempertemukan kebutuhan pengolahan data dan transaksi harian. Sistem informasi digunakan untuk mendukung fungsi sebuah organisasi yang sifatnya manajerial. Sistem informasi erat kaitannya dengan kegiatan strategis. Komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi. Setelah memahami konsep sistem informasi, selanjutnya harus memahami komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi seperti yang sudah dijelaskan di atas. Sebuah sistem informasi harus bisa menyimpan, pengolahan, mengambil, mengubah, serta mengkomunikasikan sebuah informasi. Supaya kebutuhan tersebut terpenuhi, setidaknya sebuah sistem informasi harus berisi beberapa komponen berikut. Sistem informasi terdiri dari 8 komponen yang membentuk sebuah building block. Komponen-komponen tersebut meliputi input, output, teknologi, hardware, software, basis data, dan kontrol. 1. Komponen input. Hal yang masuk dalam komponen input ini meliputi kumpulan data-data. Dalam komponen ini harus ada semacam metode serta media untuk mengumpulkan data-data yang nantinya akan diolah menjadi informasi. Data-data yang akan dimasukkan bisa berupa dokumen-dokumen datar. 2. Komponen model. Sistem informasi juga membutuhkan komponen model. Komponen yang satu ini terdiri dari kombinasi antara prosedur logika serta model matematika yang berfungsi memanipulasi dan mengelola data. Input atau data yang tersimpan setelah melalui komponen ini diharapkan data yang diolah akan dihasilkan
keluaran atau informasi yang diinginkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kita masuk nomor 3, komponen output. Setelah melalui komponen model, data atau informasi keluar melalui komponen output. Dalam komponen output, informasi yang keluar sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Semua pemakai sistem bisa menggunakan data yang berkualitas tersebut. Lanjut nomor 4, teknologi menjadi semacam toolbox dalam sebuah sistem informasi. Teknologi ini digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan sekaligus mengakses data, menghasilkan keluaran, hingga membantu pengendalian dari seluruh sistem. Teknologi yang canggih adalah modal utama sebuah sistem. Nomor 5, komponen hardware. Komponen hardware atau perangkat keras berfungsi untuk alat penyimpanan informasi. Hardware adalah tempat menampung database untuk memperlancar kerja sistem informasi. Yang keenam, komponen software. Software atau perangkat lunak merupakan tempat yang berfungsi untuk mengolah, menghitung, sekaligus memanipulasi data. Software mengambil data dari hardware untuk menciptakan sebuah informasi berkualitas. Yang ketujuh, komponen basis data. Seperti namanya, basis data merupakan data-data yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Kumpulan data ini tersimpan di perangkat keras. Data tersebut kemudian diolah di perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data di basis data perlu diolah sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan informasi yang berkualitas. Pengorganisasian basis data yang bagus dapat bermanfaat pula untuk efisiensi. Kapasitas penyimpanan basis data ini bisa diakses atau diolah melalui perangkat lunak yang disebut dengan database management system atau DBMS. Yang kedelapan, komponen kontrol. Komponen terakhir yang harus ada dalam sistem informasi adalah komponen kontrol. Dalam sebuah sistem, ada banyak faktor yang berisiko untuk merusak sistem informasi. Faktor-faktor seperti bencana alam, temperatur, debu, hingga kegagalan dalam sistem berpotensi merusak sistem informasi. Untuk itu, kita tetap membutuhkan pengendalian untuk menghindari risiko kerusakan sistem. Komponen kontrol inilah yang punya tugas tersebut. Dalam komponen kontrol, terdapat beberapa pengendalian yang harus dirancang. Pengendalian ini disusun untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang bisa merusak sistem. Kalaupun ada, sistem kontrol harus punya solusi untuk mengurangi dampak kerusakan. Peranan SIM. Secara umum, peranan SIM ada dalam 3 hal. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Investasi di dalam teknologi sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Efisiensi operasional membuat perusahaan dapat menjalankan strategi keunggulan biaya low cost leadership. Dengan menanamkan investasi pada teknologi sistem informasi, perusahaan juga dapat menanamkan rintangan untuk memasuki industri tersebut dengan jalan meningkatkan besarnya investasi atau kerumitan teknologi yang diperlukan untuk memasuki persaingan pasar. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Peranan penggunaan ATM dalam perbankan merupakan contoh yang baik dari inovasi teknologi sistem informasi. Dengan adanya ATM, bank-bank besar dapat memperoleh keuntungan strategis yang melebihi pesaing mereka yang berlangsung beberapa tahun. Yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis. Teknologi sistem informasi memampukan perusahaan untuk membangun sumber informasi strategis sehingga mendapat kesempatan dalam keuntungan strategis. Hal ini berarti memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak, mengembangkan jaringan telekomunikasi, menyewa spesialisasi sistem informasi, dan melatih end user. Itu tadi 3 peranan umum dari sistem informasi. Sistem informasi manajemen. Yang pertama tadi meningkatkan efisiensi operasional.
Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategi. Nah, tapi di dalam itu ternyata ada tingkatan-tingkatannya gitu. Jadi ada 3 tingkatan manajemen di masing-masing. Nah, dalam suatu organisasi, kita ambil contoh organisasi. Sistem informasi manajemen itu dipergunakan pada 3 tingkatan dan masing-masing perannya. Yang pertama ada manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat bawah ini seperti apa? Yaitu sistem informasi manajemen yang dipergunakan untuk keperluan pengendalian operasional. Contohnya pencetakan rekening listrik oleh PLN. Penerapan SIM dalam hal ini menghasilkan penghematan baik waktu maupun tenaga kerja. Yang kedua, tingkatan yang kedua itu apa? Tingkatan manajemen menengah. Nah, di sini lebih berperan manajemen atau manajer. Tugas seorang manajer menengah ialah mengolah semua sumber daya milik organisasi agar benar-benar dipergunakan untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu apa. Yang selanjutnya ada namanya manajemen tingkat puncak. Nah, kalau di tingkat puncak ini tugas utamanya itu sudah tidak aneh-aneh lagi, tapi tugas utamanya membuat suatu strategi di mana agar perusahaan ini atau organisasi ini bisa maju ke depan agar lebih baik. Nah, itu penjelasan dari secara umum dan tiga bagian tingkatan sistem informasi manajemen. Peranan sistem informasi di berbagai bidang. Peran sistem informasi di berbagai bidang, misalkan di bidang pemerintah, e-government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ada 3 model penyampaian e-government, antara lain government to citizen, government to business, dan government to government. Government to citizen contohnya seperti pajak online, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, dokumen pribadi, atau seperti kelahiran dan akte perkawinan dan lain-lain, layanan imigrasi, layanan kesehatan, beasiswa, dan penanggulangan bencana. Dan contoh government to business yaitu pajak perseroan, peluang bisnis, pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah, pelelangan, dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan hak paten merek dagang. Contoh dari government to govern itu konsultasi secara online, blogging untuk kalangan legislatif, dan lain-lain. Kemudian di bidang kesehatan, pengelolaan data di rumah sakit merupakan salah satu komponen yang penting dalam mewujudkan suatu sistem informasi di rumah sakit. Pengelolaan data secara manual mempunyai banyak kelemahan. Selain membutuhkan waktu yang lama, keakuratannya juga kurang dapat diterima karena kemungkinan kesalahan sangat besar. Dengan dukungan teknologi informasi yang ada sekarang ini, pekerjaan pengelolaan data dengan cara manual dapat diganti dengan suatu sistem informasi dengan menggunakan komputer. Selain lebih cepat dan mudah, pengelolaan data juga menjadi lebih akurat. Keuntungan lain adalah terhadap integrasi data di setiap unit. Bila dengan sistem manual, data pasien harus dimasukkan di setiap unit, maka dengan SIM RS, data tersebut cukup sekali dimasukkan di pendaftaran saja. Selanjutnya, di bidang bisnis. Penerapan sistem informasi dalam bidang berbisnis sistem informasi dengan dukungan teknologi informasi telah menjadi komponen penting dalam organisasi bisnis modern yang sukses menjalankan usahanya karena mampu membantu dalam pengembangan bisnis dan mengelola keunggulan kompetitif. Sistem dan teknologi informasi juga diandalkan untuk meningkatkan efektivitas
efektivitas dan efisiensi proses-proses bisnis yang ada di organisasi sehingga menjadi proses bisnis unggulan. Juga mampu memfasilitasi jajaran manajer dalam pengembalian putusan dan kolaborasi antar bagian. Selanjutnya, penerapan sistem informasi dalam manajemen atau organisasi. Sistem informasi digunakan untuk mendukung operasi-operasi manajemen yang dilakukan oleh suatu organisasi. Operasi-operasi manajemen terdiri dari beberapa tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Tahap perencanaan adalah tahap awal dari suatu operasi dalam manajemen suatu organisasi. Dalam tahap ini, organisasi tersebut merumuskan segala sesuatu tentang operasi yang akan dilakukan, antaranya nama operasi, jenis operasi, tujuan operasi, dan metode operasi. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi sangat dibutuhkan dalam tahap-tahapan berorganisasi. Tidak hanya mengelola, menyimpan, tapi juga dapat mengorganisasikan semua data yang diperlukan dalam organisasi. Sistem informasi juga membantu dalam manajemen organisasi, misalnya ditingkatkan manajemen bawah. Sistem informasi digunakan dalam mengelola atau membuat laporan rutin dan pemrosesan transaksi. Kemudian di bidang pendidikan. Bidang pendidikan pada dasarnya sebuah rangkaian yang berproses untuk menciptakan suatu buahan dari kondisi yang tidak tahu menjadi serba mengetahui. Oleh karena itu, pendidikan mengandalkan adanya perbuatan adanya rangkaian yang bersistem dan dapat dipraktekkan dalam sebuah lembaga pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan atau SIMP merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi dalam memilih, menyimpan, mengelola, dan mengambil kembali dalam rangka mendukung kembali proses keputusan bidang pendidikan. Data tersebut adalah data empiris dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Perkembangan teknologi kehidupan dikenal dengan e-life, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Contohnya di bidang pendidikan yaitu e-education, e-library, e-laboratory, dan e-journal. Dengan kemajuan perkembangan pendidikan di Indonesia, baik dari segi administrasi atau teknologi, maka proses pelayanan pendidikan di Indonesia dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Selanjutnya, di bidang sosial. Peran sistem informasi dalam bidang sosial sangatlah berperan penting bagi kehidupan masyarakat, terutama untuk hubungan berinteraksi dengan berbagai lingkup. Dengan adanya sistem informasi akan sangat mudah untuk berinteraksi dengan individu-individu lain dan saling tergantung satu sama lain. Di sini dapat menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial sangat memerlukan orang lain dan dituntut untuk menjalin komunikasi dengan baik satu sama lain. Akibat perkembangan teknologi informasi yang ada, keadaan sosial masyarakat mengalami perubahan, tetapi masih terdapat kesenjangan yang terjadi pada masyarakat di daerah terpencil. Masyarakat di kota-kota besar sangat mudah untuk mengakses berbagai informasi yang ada melalui internet, sedangkan pada masyarakat pedesaan cenderung susah untuk mendapatkan informasi dari dunia maya. Tentunya dengan adanya sistem informasi sangat berperan penting terhadap pengaruh masyarakat banyak. Itulah penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.